فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kembali kita membaca kitab An-Nahwu At-Tadbiki karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis hafizahullah, mas'alatun muhimmatun, permasalahan yang penting. Ma faidatul ilmi bil mahallil i'rabi, apa faedah dari mengilmui atau mengetahui kedudukan i'rab wal i'rab takdiri, dan juga mengetahui i'rab takdiri lil kalimati, bagi suatu kata. Jadi sekarang beliau ingin menjelaskan tentang apa faedah mengetahui kedudukan i'rab dan mengetahui i'rab takdiri yang ada pada suatu kata. Kata beliau hafizahullah, lil ilmi bihima faidatun kabiratun. Mengilmui tentang keduanya, yaitu tentang kedudukan i'rab dan i'rab takdiri, itu memiliki faedah yang besar. Li'annahu yastahilu tawjihul kalami ala anna al-lafza fa'ilun matalan aw maf'ulun bihi aw mubtada'un, karena mustahil untuk mengarahkan sebuah kalam bahwa lafaznya itu adalah fa'il, ini sebagai contoh, atau maf'ul bi, atau mubtada. Artinya ya kita tidak akan bisa mengetahui lafaz itu fa'il atau maf'ul bi atau mubtada ataupun yang lainnya illa ba'da ma'rifati mahallil lafzi minal i'rabi, kecuali setelah mengetahui kedudukan lafaz itu di dalam i'rab, awil harakatil muqaddarati alaih, atau kemudian setelah mengetahui harokat muqaddarah yang ada pada lafaz tersebut. Wa minal fawaidi aidan, di antara faedahnya juga, annahu yastahilu dobtu tawabi'il lafzi al-mabni, bahwa mustahil untuk bisa menentukan tawabi, itu tabi lafaz yang mabni. Tawabi itu kan ada masuk ke atof, badal, taukid, naat, ya. Jadi mustahil untuk bisa menentukan tawabi dari lafaz yang mabni. Wal mu'rabi, atau juga lafaz yang mu'rab bi harakatin muqaddaratin, dia mu'rab dengan harokat muqaddarah, ya. Illa, kecuali ba'da ma'rifatil mahallil i'rabi li lafzil mabni, kecuali setelah mengetahui kedudukan i'rab untuk lafaz yang mabni tersebut, wal harakatil muqaddarati, dan juga harokat muqaddarah fil mu'rab, pada lafaz yang mu'rab bi harokatin muqaddaratin, dengan harokat yang muqaddarah. Beliau sebutkan di sini ada dua
faedahnya. Baik, dengan contoh akan lebih jelas. Mithalu dzalika minal mabni, contohnya dari yang mabni. Awalan qauluhu ta'ala wa uhiya ilayya hadzal qur'anu. Adapun keterangannya nanti sambil kita membaca keterangan di bawah. Contoh yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Salisan qauluhu ta'ala wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Kaidah al-ismul muqtarin bi al, isim yang dia bergandengan dengan al, ba'da ismil isyarati, setelah isim isyarah, yu'rabu badalan, dia di'irab badal min ismil isyarah, dia di'irab sebagai badal dari isim isyarah, fayatba'uhu fi i'rabihi, maka dia mengikutinya, yaitu isim tersebut yang beralif lam tersebut, dia sebagai badal mengikuti isim isyarah di dalam i'rabnya. Seperti contoh tadi, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Jadi Al-Qur'an di situ badal dari hadza. Begitu juga contoh dalam ayat yang lainnya. Baik, kita perhatikan kata penulis hafizahullah, fil ayatil ula, dalam ayat yang pertama, waqa'a ismul isyarati hadza fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Isim isyarah hadza dia berkedudukan fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Karena dia isim yang mabni, ya, dia naibul fa'il, maka tidak kita katakan marfu. Kalau marfu itu untuk isim yang mu'rab. Karena mabni kita katakan fi mahalli, ya, fi, karena dia di sini dia naibul fa'il, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Tetapi dia tidak berubah. Hadza ini tetap hadza dimanapun dia di dalam kalimat, bagaimanapun kedudukannya dalam kalimat. Faja'al labzu al-Qur'an marfu'an, maka datanglah lafaz Al-Qur'an itu marfu'. Kenapa dia marfu'? Li'annahu badalun min ismil isyarati, karena dia adalah badal dari isim isyarah. Baik, kita lihat firman Allah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu. Nah, di situ hadza itu adalah naibul fa'il. Dia mabni. Ya, dia mabni, tetap tidak berubah. Tetap hadza. Nah, di sini karena dia naibul fa'il, dia fi mahalli raf'in. Adapun Al-Qur'an, dia badal. Yang namanya badal mengikuti mubdal minhu. Lafaz Al-Qur'an mengikuti lafaz hadza. Jadi Al-Qur'an dia ikut, ya, menjadi marfu. Dia menjadi marfu. Makanya kita tahu walaupun hadza di situ dia tidak berharokat dhamma akhirnya, maka kita bisa menentukan harokat kata Al-Qur'an di situ berharokat dhamma karena dia mengikuti kedudukan hadza, ya, sebagai naibul fa'il. Dia artinya dia di situ fi mahalli raf'in, maka lafaz Al-Qur'an menjadi marfu. Kemudian wa fil ayati tsaniyati, pada ayat yang kedua, waqa'a ismul isyarati hadza fi mahalli nasbin ismu inna. Pada ayat yang kedua, isim isyarah hadza itu dia berkedudukan fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Isim inna. Tadi karena dia mabni, maka kita katakan fi mahalli nasbin, tidak kita katakan mansub. Faja'a lafzul Qur'ana mansuban, maka datanglah lafaz Al-Qur'an dia mansub. Li'annahu badalun min ismil isyarati, karena dia adalah badal dari isim isyarah. Kita lihat ayat yang kedua, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, di situ inna hadzal Qur'ana, Al-Qur'ana,
Ya secara apa namanya? Zahiri ya sama saja dengan yang di atas. Hadza, tetapi pada contoh yang pertama Al-Qur'annya di dhamma, sedangkan pada contoh yang kedua Al-Qur'annya di fathah. Karena memang dia mengikuti hadza. Adapun pada contoh yang pertama hadza itu dia naibul fa'il, artinya dia fi mahalli raf'in, maka Al-Qur'an dia marfu. Adapun contoh yang kedua inna hadza isim inna, maka dia fi mahalli nasbin, maka lafaz Al-Qur'an dia juga menjadi nasab, makanya dia dengan fathah. Kemudian yang berikutnya wa fil ayati tsalitsati, pada ayat yang ketiga waqa'a ismu al-isyarati hadza fi mahalli jarin bi harfil jar. Isim isyarah hadza itu berkedudukan fi mahalli jarin. Ya. Tadi tidak dikatakan majrur karena dia mabni, maka kita katakan fi mahalli jarin bi harfil jar. Faja'al lafzu al-Qur'ani majruran, maka lafaz Al-Qur'an itu majrur li'annahu badalun min ismil isyarati. Nah, maka jelas tadi faedah dari mengetahui kedudukan i'rab, ya, dari sebuah kata. Kita tahu hadza kedudukan i'rabnya, maka kita pun bisa mengharokati dengan benar untuk lafaz Al-Qur'an. Ya. Baik. Dan juga contoh-contoh yang lainnya seperti yang beliau sebutkan di bawah. Wa taqulu, dan kau katakan hadara haula'i arijalu. Ini sama ya. Haula'i fa'il dari hadara. Dia fi mahalli raf'in, arijal badal, maka dia marfu, makanya dengan dhamma. Kemudian ra'aitu haula'i arijala, haula'i di situ maf'ulun bi, karena dia mabni dia tetap kasra akhirnya, akan tetapi dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi, maka kata arijal sebagai badalnya ngikuti haula, dia menjadi mansub dan tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian contoh berikutnya marartu bihaula'i rijali, karena haulanya isim isyarah di situ majrur atau fi mahalli jarin dengan huruf jar, maka rijal juga ikut menjadi majrur. Nah, makanya kita lihat pada contoh-contoh ini tadi ya, untuk kata haula ya, dan juga haula yang ketiga harokatnya sama, tidak berubah ya. Tetapi kedudukannya kita tahu, kedudukannya berbeda. Ada yang sebagai fa'il fi mahalli raf'in, ada yang sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin, ada yang dijar dengan huruf jar ya fi mahalli jarin. Sehingga kita bisa menentukan harokat kata rijal dengan benar. Ya, kapan dia berharokat dhamma, kapan dia berharokat fathah, dan kapan dia berharokat kasrah. Baik, kemudian kata penulis hafizahullah, wa mithalu dzalika minal mu'rabi bi harakatin muqaddaratin. Dan contoh hal tersebut dari yang mu'rab, dia isim yang mu'rab dengan harokat muqaddarah. Kalau yang sebelumnya untuk contoh yang mabni, sekarang harokat muqaddarah. Yang pertama qauluhu ta'ala lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Nah, lihat di sini al-husna, di situ mubtada'un muakhkharun. Dia mubtada' tapi mubtada' muakhkhar. Dia marfu'un bi dhammatin muqaddaratin li ta'adzur. Husna di situ dia marfu' dengan dhamma muqaddarah. Dia mencegah nampaknya dhamma tersebut at-ta'adzur karena dia isim maksur. Isim maksur. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya husna itu mubtada'. Adapun tanda i'rabnya yaitu dhammanya tidak nampak. Maka kalau kita tidak mengetahui ya kedudukannya, maka kita tidak bisa menentukan harokat yang setelahnya, yaitu kata ziyadah yang terletak setelah huruf ataf, tidak bisa kita harokati dengan harokat yang benar tanpa kita mengetahui kedudukannya dalam i'rab untuk kata al-husna. Kemudian kata penulis hafizahullah, ziyadatun ma'tufun alal husna. Adapun kata ziyadah itu ma'tuf kepada al-husna, maka marfu'un dia juga marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu. Ya, walaupun husnanya di situ secara zahir tidak berharokat,
Namun karena kita tahu bahwasanya kedudukannya itu sebagai mubtada, ya, maka kata ziyadah dia mengikuti husna, makanya dia di rofa. Kemudian yang contoh yang kedua, qauluhu ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah di situ as-safa ismu inna mansubun. Ya isim inna mansub bi fathatin muqaddaratin litta'adzur. Ini dengan fathah muqaddar, fathahnya tidak nampak. Innas safa. Nah kemudian kita bisa menentukan harokat yang benar untuk kata al-marwah, karena kita tahu kedudukan dari kata as-safa. Al-marwata ma'tufun ala as-safa, dia ma'tuf kepada kata as-safa, maka al-marwah di situ mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, ya, wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Baik, kemudian contoh yang ketiga, qauluhu ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al-huda pada firman Allah Ta'ala ini kedudukannya dia itu adalah ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi al-kasratul muqaddaratu lit ta'adzur. Ya, dia dijar dengan huruf jar ba, cuman dikarenakan dia itu adalah isim maksur maka kasrohnya muqaddarah tidak nampak. Nah, kita tahu dia dijar di situ, maka kita bisa menentukan harokat yang benar untuk kata din. Nah, dini ma'tufun alal huda majrurun wa alamatu jarri al kasratu zahiratu. Insyaallah ini jelas. Kemudian beliau tambahkan contohnya wa taqul hadaral fata al fadilu. Ya, al fata fa'il. Dia di situ marfu bi dhammatin muqaddaratin. Maka al fadil di situ adalah na'at. Na'at itu adalah tawabi. Jadi al fadil mengikuti al fata. Walaupun di situ al-fata tidak nampak harokat domanya, kita bisa mengharokati kata al-fadil dengan benar, yaitu dengan dhammah, karena dia adalah na'at dari kata al-fata. Kemudian contoh yang berikutnya, ra'aitul fata al-fadilah. Nah di sini lihat al-fadilahnya dengan harokat fathah. Ya, dengan harokat fathah, karena dia mengikuti kata al-fata. Al-fata di sini dia mansub sebagai maf'ul bih, maka al-fadil sebagai na'at, maka dia juga mansub. Makanya untuk contoh yang kedua al-fadilah dengan fathah. Kemudian yang ketiga, salamtu 'alal fata al-fadili. Salamtu 'alal fata al-fadili. Nah, di situ al-fata ismun majrurun bi harfil jar, yakni bi ala. Tanda alamatu jarhi al-kasratu al-muqaddaratu ala akhirih. Makanya al-fadil di situ sebagai na'at mengikuti al-fata yang majrur. Maka al-fadil juga majrur dan tanda jarnya adalah dengan kasroh. Ya, dengan kasroh. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk pembahasan alamatul i'rab pada kesempatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.